anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah masih tetap semangat ya, meskipun hari ini sudah waktunya siang. Tetapi saya harapkan ini tidak akan menghambat kalian untuk belajar matematika dengan baik atau dengan fokus. Sebelum saya memulai pelajaran pada hari ini, saya akan mengecek kehadiran siswa terlebih dahulu. Sepertinya dari tadi saya tidak melihat Ismawati. Kira-kira ada yang tahu Ismawati di mana? Oh, sedang mengikuti lomba ya? Lomba cerdas cermat. Oke, untuk Ismawati, mari kita doakan bersama-sama agar diberikan kelancaran selama mengikuti lomba dan kembali pulang ke Mayoga dengan membawa prestasi. Amin. Seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan belajar tentang aplikasi turunan untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, kemarin saya juga sempat mengatakan bahwa saya minta untuk mempelajari sendiri di rumah tentang apa itu nilai maksimum dan nilai minimum. Kira-kira ada yang sudah belajar? Ada yang sudah membaca-baca mungkin? Oh, ada yang sudah dan ada yang belum ya? Oke, untuk yang sudah belajar sendiri di rumah, saya kasih apresiasi untuk kalian. Setelah mempelajari aplikasi turunan pada nilai maksimum dan minimum, diharapkan kalian nanti akan dapat menentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi aljabar yang berkaitan dengan konsep turunan. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi aljabar menggunakan konsep turunan. Next. Oke, sebelum kita belajar tentang apa itu nilai maksimum dan apa itu nilai maksimum, marilah kita flashback atau kembali ke materi yang pernah saya sampaikan sebelumnya, yaitu tentang apa itu fungsi stasioner, titik kritis, nilai balik maksimum, titik balik maksimum, titik balik minimum. Titik balik maksimum merupakan titik pergantian dari fungsi yang semula naik kemudian berpindah menjadi fungsi itu turun. Kemudian titik balik minimum itu merupakan titik pergantian yang semula fungsi itu turun kemudian sampai pada titik balik minimum, kemudian fungsi itu akan naik. Nah, dari penjelasan saya tersebut, kira-kira dari titik A, B, C, D, manakah yang merupakan titik balik maksimum dan manakah yang merupakan titik balik minimum? Oke, semuanya sudah tepat ya. Jadi titik B itu merupakan titik balik maksimum. Kenapa? Karena titik sebelum B itu dari A ke B itu merupakan grafik naik, kemudian dari B ke C itu merupakan grafik turun. Nah, sedangkan untuk titik balik minimum itu terlihat pada titik D. Kenapa? Karena sebelum titik D itu merupakan grafik turun. Setelah mencapai titik D, maka grafiknya berganti menjadi grafik naik atau fungsi naik. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir, dari A, B, C, D, tentukan mana yang merupakan titik kritis. Oke, sebelum menjawab tentang mana titik yang merupakan titik kritis, masih ingat gak kalian tentang apa itu titik kritis? Oke, banyak yang lupa ya ternyata ya. Jadi titik kritis itu biasanya disebut juga dengan titik stasioner. Kenapa dia disebut sebagai titik kritis? Karena titik kritis itu merupakan titik yang memiliki potensi di mana titik-titik tersebut itu akan menghasilkan nilai maksimum atau minimum. Nah, yang termasuk dalam kategori titik kritis itu merupakan titik balik maksimum dan titik balik minimum. Nah, dari uraian tadi, dari pengertian tadi, dari titik A, B, C, D, E yang merupakan titik kritis adalah titik B dan titik D. Next. Silahkan dilihat pada slide, di situ ada permasalahan. Carilah titik stasioner dari fungsi f(x) sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 5. Nah, kira-kira bagaimana mencari titik kritis dari fungsi tersebut? Kemarin kita juga sudah pernah membahas bahwa titik stasioner itu dia memiliki syarat. Suatu fungsi dikatakan memiliki titik stasioner apabila memenuhi turunan pertama dari fungsi tersebut sama dengan 0. Oke, saya tulis ya. Jadi syarat suatu fungsi itu dia memiliki titik stasioner itu turunan pertama dari fungsi tersebut sama dengan 0. Nah, jika fungsi yang diketahui adalah 3x kuadrat min 6x plus 5, maka turunan pertamanya adalah
Iya, benar sekali. 6x men 6 sama dengan 0. Kemudian mencari nilai x. 6x sama dengan 6, x sama dengan 1. Jadi titik stasioner dari fungsi 3x kuadrat min 6x plus 5 adalah 1. Nah, sekarang kita sudah ingat kembali tentang apa itu titik stasioner atau titik kritis dan bagaimana cara mencari titik stasioner atau titik kritis. Sebenarnya itu adalah materi prasyarat yang akan kita gunakan untuk mencari nilai maksimum maupun minimum. Lalu untuk apa sih kita belajar tentang nilai maksimum dan minimum? Apa sih manfaatnya? Nah, untuk manfaatnya sendiri, ini ada beberapa manfaat yang sudah saya tayangkan di slide ya. Jadi manfaat kita mempelajari nilai maksimum dan minimum menggunakan konsep turunan itu adalah untuk menentukan biaya minimum suatu produksi, kemudian untuk menentukan harga jual suatu barang agar mendapatkan keuntungan maksimum, kemudian menentukan jarak terpendek atau minimum untuk menuju suatu tempat, dan lain sebagainya. Lalu apa sih contoh permasalahan yang berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum? Untuk contoh permasalahannya silahkan dilihat di slide. Di situ kita lihat di visualnya itu ada orang yang bekerja di pabrik sepatu ya. Kemudian kalau kita lihat permasalahannya, di situ ada sebuah industri kecil yang memproduksi sepatu. Nah, keuntungan dari setiap sepatu yang diproduksi itu dia dinyatakan ke dalam suatu fungsi 225x min x kuadrat dalam rupiah. Nah, di mana X itu menyatakan jumlah sepatu. Nah, agar industri kecil tersebut dalam memproduksi sepatu itu memperoleh keuntungan yang maksimum atau terbesar, kira-kira berapa sih jumlah sepatu yang harus diproduksi agar memperoleh keuntungan maksimum? Kemudian setelah kita mengetahui jumlah sepatu yang harus diproduksi, kita dapat menentukan berapa jumlah keuntungan yang diperoleh oleh industri kecil tersebut. Next. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan nilai maksimum dan minimum, ada langkah-langkah yang harus dilalui. Apa saja langkah tersebut? Yang pertama itu, kalau soalnya itu dalam bentuk soal cerita, kita harus mengubah permasalahan kontekstual itu ke dalam model matematika. Nah, dalam mengubah model matematika itu, kita harus dapat mengidentifikasi variabel-variabel yang diketahui, kemudian kita juga harus dapat menentukan fungsi mana sih yang nantinya akan dimaksimumkan atau diminimumkan. Kemudian langkah yang kedua, mencari titik stasioner atau titik kritis yang tadi kita sudah mulai pelajari lagi ya. Bagaimana cara menentukan titik kritis atau titik stasioner, apa syaratnya. Kemudian langkah yang ketiga, menentukan nilai maksimum atau minimum dengan cara mensubstitusikan titik kritis atau titik stasioner yang kita peroleh pada langkah 2 ke dalam fungsi yang akan kita maksimumkan atau minimumkan. Next. Oke, dari permasalahan yang saya tayangkan tadi, kita akan coba untuk menyelesaikan atau mencari nilai maksimum dan minimum melalui langkah-langkah yang sudah saya sampaikan di depan. Langkah pertama, kita identifikasi dulu variabel-variabel yang diketahui untuk nanti kita dapat memodelkan masalah tersebut ke dalam model matematika. Tadi sudah dijelaskan di permasalahannya ya, bahwa diketahui untuk setiap sepatu itu dinyatakan ke dalam X, di mana X itu menyatakan jumlah sepatu X sama dengan 225X min X kuadrat. Kemudian jumlah sepatu maksimum yang akan diproduksi itu X. Nah, setelah kita mengetahui variabel-variabel yang diketahui, selanjutnya yaitu kita menentukan fungsi mana sih yang akan dimaksimumkan. Nah, karena permasalahan tadi itu diminta untuk menentukan keuntungan total maksimum, jika keuntungan setiap sepatu itu dinyatakan ke dalam fungsi UX, maka keuntungan total itu merupakan perkalian dari untung per sepatu dikalikan jumlah barang, sehingga untung total itu dinyatakan ke dalam fungsi X dikali 225X min X
kuadrat, sehingga diperoleh fungsi akhir dari keuntungan totalnya sama dengan 225x kuadrat min x pangkat 3. Nah, setelah kita menentukan fungsi yang akan dimaksimumkan, kita langsung ke langkah 2, yaitu mencari titik stasioner. Fungsi mana sih yang dicari titik stasionernya? Yaitu fungsi yang akan dimaksimumkan dengan syarat turunan pertama dari fungsi yang akan dimaksimumkan sama dengan 0. Turunan pertama dari 225x kuadrat min x pangkat 3 yaitu 450x min 3x pangkat 3 sama dengan 0. Nah, kemudian setelah disama dengan 0, lalu kita akan mencari nilai x dengan cara memfaktorkan persamaan kuadrat yang diperoleh. Sehingga dengan pemfaktoran diperoleh 3x dikali 150 min x sama dengan 0, kemudian diperoleh nilai x. Ada dua nilai x yang diperoleh ya, x sama dengan 0 dan x sama dengan 150. Nah, ada dua kemungkinan nilai x yang diperoleh. Karena pertanyaannya adalah berapa sih sepatu maksimum yang harus diproduksi? Kira-kira kalau ada dua kemungkinan jawaban 0 dan 150, mana yang paling masuk akal? Mana yang memenuhi bahwa X itu nanti akan menyebabkan nilai maksimum? Ya, benar sekali. Jadi yang memenuhi itu adalah yang X sama dengan 150. Karena tidak mungkin X sama dengan 0. Tidak mungkin kita memproduksi 0 sepatu untuk mendapatkan keuntungan maksimum kan? Jadi yang paling memenuhi adalah jumlah sepatu yang diproduksi itu sebesar 150 untuk mendapatkan nilai maksimum. Next. Ya, untuk mencari keuntungan maksimumnya, kita akan substitusi nilai X sama dengan 150 ke fungsi awal keuntungan total, yaitu 225x kuadrat min x pangkat 3. X-nya kita ganti dengan 150 sehingga diperoleh besar keuntungan maksimum yang diperoleh oleh industri kecil tersebut adalah sebesar Rp1.687.500. Next. Nah, seperti itulah kira-kira langkah untuk menyelesaikan permasalahan untuk mencari nilai maksimum dan minimum. Nah, kira-kira sampai di sini dulu ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Jadi kegiatan pembelajaran selanjutnya itu adalah diskusi kelompok. Nanti kalian akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Untuk kelompoknya masih sama seperti yang kemarin. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Nanti akan saya bagikan lembar kerja dan handout sebagai referensi. Nah, kalian juga bisa menggunakan sumber belajar lain seperti internet ataupun buku paket yang lainnya. Silahkan digunakan itu sumber belajarnya sebaik mungkin untuk nanti dapat menyelesaikan permasalahan yang saya berikan. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, silahkan kalian mulai bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Baiklah, 30 menit sudah berlalu, waktu diskusinya sudah habis. Sekarang saya minta masing-masing perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Saya mulai dari kelompok 2 terlebih dahulu, silahkan. Baiklah, terima kasih kepada masing-masing kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Tadi saya lihat bahwa 5 kelompok tersebut sudah menjawab jawabannya dengan benar ya. Walaupun tadi masih ada 1 buah kelompok yang memang masih belum tepat, tetapi kita sudah melakukan umpan balik tadi. Jadi semoga itu sudah tercerahkan ya. Kemudian apa sih yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa mewakili jawaban? Oke. Baiklah, jadi yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran hari ini adalah untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum itu kita memerlukan 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, yakni kalau soalnya berupa soal cerita, kita harus mengubah masalah kontekstual yang kita hadapi ke dalam model matematika. Nah, dalam model matematika itu kita harus mengidentifikasi apa sih yang diketahui,
Kemudian kita juga harus dapat menentukan fungsi mana yang akan kita maksimumkan atau minimumkan. Kemudian langkah yang kedua yaitu mencari titik stasioner dari fungsi yang akan kita maksimumkan atau minimumkan. Kemudian langkah yang terakhir, kita dapat menentukan nilai maksimum atau minimum dengan cara mensubstitusikan titik stasioner yang kita peroleh pada poin 2 atau langkah 2. Nah, itu adalah inti pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya saya ingin mengetahui sejauh mana kalian dapat menyerap materi yang kita pelajari hari ini. Untuk itu saya minta kalian untuk mengerjakan post-test yang sudah saya tayangkan di slide. Untuk mempersingkat waktu, silahkan dikerjakan kuisnya atau post-testnya dalam selembar kertas. Jangan lupa tulis nama, nomor absen, dan kelas. Waktu mengerjakan 10 menit, waktu dimulai dari sekarang, silahkan. Baiklah, berhubung waktunya sudah habis, saya akan mengakhiri pembelajaran pada pertemuan hari ini. Sebelum akhirnya, saya akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu masih tetap pada aplikasi turunan, yaitu untuk mencari kecepatan dan percepatan sesaat suatu kendaraan, ya. Jadi itu mohon dipelajari di rumah agar kalian nanti bisa mendapatkan bekal untuk kita belajar pada pertemuan berikutnya. Sekian untuk hari ini, terima kasih atas partisipasinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.